Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosali Sembiring, selaku dosen pengampu kelas kecil Supply Chain Management. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan hasil laporan proyek Supply Chain Management UMKM Seismik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Risma Wulandari dengan NIM 005. Saya Hasyadi Faulia Rahman dengan NIM 013. Dan saya Syamsi Nabila dengan NIM 034. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama ada latar belakang pemilihan objek. Usaha yang kami pilih adalah UMKM bernama Seisnek yang dimiliki oleh Bu Sasi. Seisnek menjual beberapa kue basah dan makanan kecil seperti donat, pastel, dan kue-kue basah lainnya. Berikut merupakan beberapa alasan mengapa kelompok kami memilih usaha Seisnek tersebut. Yang pertama, tempat usaha dari Seisnek dekat dan mudah dijangkau dari rumah masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, salah satu anggota kelompok kami sudah kenal dan cukup dekat dengan pemilik Seisnek, sehingga dapat dengan mudah melakukan koordinasi dan melakukan wawancara bersama pemiliknya. Yang ketiga, usaha yang dijalankan Bu Sasi menarik karena menjual beberapa kue basah maupun makanan kecil lainnya yang bahan bakunya berbeda-beda, sehingga kelompok kami tertarik dengan aliran rantai pasok dari usaha Seisnek. Nah, selanjutnya ada tujuan proyek. Nah, tujuan proyek ini yaitu untuk mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM Seisnek, terutama dalam hal supply chain management dan juga pendistribusiannya. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas dari usaha, sehingga UMKM Seisnek bisa lebih maju lagi dalam hal penjualan dan juga promosi. Selanjutnya ada sejarah usaha. Seisnek adalah UMKM yang didirikan oleh Bu Sasi pada tahun 2019. Seisnek berasal dari kata say yang berarti sayang dan merupakan panggilan kesukaan, serta kata snack yang berarti makanan. Jadi, Seisnek diharapkan dapat menjadi makanan kesukaan bagi para konsumennya. Latar belakang UMKM Seisnek didirikan adalah untuk menambah penghasilan dan sebagai tempat untuk menyalurkan hobi milik Bu Sasi. Seisnek menjual beberapa kue basah dan makanan kecil mulai dari yang rasanya manis hingga asin. Selanjutnya ada struktur organisasi. Seisnek tidak memiliki struktur organisasi khusus, karena proses produksi yang dimulai dari pembelian bahan baku, pemeriksaan persediaan bahan, pengurusan keuangan, promosi, hingga proses produksi hanya dilakukan oleh Bu Sasi. Dikarenakan saat ini usaha Seisnek masih tergolong kecil dan rumahan, sehingga tidak memiliki karyawan dan tidak butuh sumber daya manusia yang banyak. Nah, selanjutnya ada jenis usaha. Jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM ini merupakan usaha industri kecil rumahan yang bergerak di bidang pangan, khususnya mengenai kue-kue. Nah, produk yang dijual di UMKM ini ada banyak ragamnya, mulai dari yang rasanya asin seperti pastel, pizza mini, dan juga spaghetti. Selain itu, ada juga produk yang rasanya manis seperti roti, puding, bolu, dan lainnya. Selanjutnya, perkembangan usaha. Sejak didirikan pada tahun 2019, Seisnek memiliki perkembangan usaha yang normal. Seisnek juga mengalami peningkatan penjualan dan keuntungan pada usahanya, walaupun hanya sedikit peningkatan hingga saat ini. Tetapi usaha ini juga memiliki hambatan peningkatan, dilihat karena dampak pandemi COVID-19 yang muncul pada tahun 2020. Oleh karena itu, Seisnek ini harus berusaha diferensiasi produk agar berbeda dan unik. Selanjutnya, rencana pengembangan. Karena Seisnek ini pemasarannya masih tergolong sederhana, hanya dari mulut ke mulut dan via WhatsApp seperti status WhatsApp, maka Bu Sasi sendiri ingin mengembangkan Seisnek ini lebih besar lagi sehingga banyak konsumen yang akan mengenal Seisnek. Rencananya Bu Sasi berkeinginan untuk segera mempunyai toko offline karena produk yang dijual berjenis kue basah sehingga tidak awet jika dijual online. Selain itu, alasan Bu Sasi ingin membuka toko offline adalah agar tidak perlu adanya sistem pre-order dan dapat menjangkau banyak konsumen. Oke, yang selanjutnya ini mengenai pengelolaan aliran rantai pasokan yang ada pada UMKM Seisnek. Nah, pengelolaan ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, mulai dari
pabrik yang memproduksi bahan baku yaitu pabrik tepung, pabrik telur atau peternak telur, lalu ada pabrik gula, pabrik coklat, pabrik susu, pabrik keju, dan ada juga pabrik plastik sebagai bahan untuk kemasan dari produk UMKM ini. Lalu semua bahan baku ini disuplai ke retailer bahan kue atau toko bahan kue yang biasa dikunjungi oleh pemilik UMKM untuk membeli beberapa bahan yang dibutuhkan. Nah, itu tahap pertama. Lalu untuk tahap kedua ini dari retailer bahan kue ataupun toko bahan kue itu bahannya disuplai ke UMKM Seisnek atau UMKM atau pemilik UMKM ini langsung membeli bahannya ke retailer tersebut. Lalu tahap ketiga, produk yang sudah jadi atau yang sudah diproduksi oleh UMKM Seisnek ini langsung didistribusikan ke konsumen ataupun ke warung yang melakukan konsinyasi dengan UMKM ini. Nah, lalu untuk tahap terakhir, yaitu warung yang sudah melakukan konsinyasi dengan UMKM Seisnek ini mensuplai produk yang dititipkan oleh UMKM ke warung tersebut dan didistribusikan ke konsumennya. Atau konsumennya bisa langsung memberi ke warung yang melakukan konsinyasi dengan UMKM Seisnek. Selanjutnya ada kebijakan pemenuhan bahan baku. Kebijakan pemenuhan bahan baku Seisnek dilakukan ketika ada permintaan produk dan jumlah bahan baku yang akan dibeli disesuaikan dengan banyaknya permintaan produk yang masuk. Jadi bahan baku Seisnek tidak ready stock, sehingga Seisnek tidak memiliki safety stock. Namun kelebihan dari kebijakan bahan baku Seisnek yaitu tidak terjadinya pemenuhan bahan baku yang berlebihan yang akan menyebabkan biaya inventory yang besar. Seisnek hanya memiliki satu langganan supplier. Supplier tersebut memiliki keunggulan berupa harga yang lebih murah, bahan baku yang dijual lengkap, dan lokasi yang strategis dan terjangkau dari tempat produksi. Maka dari itu, Seisnek memilih supplier tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produknya. Selanjutnya ada strategi supply chain yang dijalankan oleh Seisnek. Strategi supply chain management adalah penjembatanan antara perusahaan dan pemasok. Strategi SCM yang dijalankan oleh usaha Seisnek sebagai berikut. Seisnek tidak memiliki kontrak formal kerjasama suplai bahan baku dengan pemasok. Namun, Seisnek memiliki satu langganan pemasok. Pemasok tersebut merupakan toko perlengkapan bahan baku kue yang memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan toko lainnya. Selain itu, pemasok tersebut memiliki bahan baku yang lengkap yang diperlukan untuk proses produksi Seisnek. Lokasi supplier pun dekat dan terjangkau dari tempat produksi sehingga memudahkan Seisnek dalam memperoleh bahan baku. Dengan begitu, maka satu supplier yang sudah mencakup semuanya membuat Seisnek tetap bertahan dengan supplier tersebut. Jika terdesak, maka Seisnek memiliki cadangan toko lain, namun lokasinya jauh dari tempat produksi dan harganya lebih mahal dari supplier utama tersebut. Nah, selanjutnya adalah mengenai perencanaan produk baru. Nah, usaha ini terus melakukan inovasi dan merencanakan produk baru yang akan dijual nantinya. Nah, untuk merencanakan produk baru ini, UMKM Seisnek lebih mengikuti tren yang ada. Misalkan pada umumnya penjual kue basah ini hanya menjual kue lapis, bolu kukus, dan kue basah lainnya yang sudah banyak di pasaran. Tetapi Seisnek berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi baru lainnya, seperti membuat pastel dengan isian pedas, lalu ada pizza mini, muffin pisang, dan produk lainnya. Hal ini dilakukan agar terjadinya pembaharuan produk dan menarik minat beli konsumen, baik yang sudah berlangganan ataupun yang baru akan membeli produk dari Seisnek. Selanjutnya ada pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Proses permintaan dan produksi Seisnek dilakukan dengan menggunakan sistem pre-order. Alasan Seisnek memilih sistem pre-order adalah karena permintaan dan jumlah pesanan dari pembeli dapat diketahui dahulu, serta dapat mengetahui seberapa banyak produk makanan yang harus diproduksi sehingga lebih terstruktur dan terpenuhi. Selain itu, dengan menggunakan sistem pre-order, maka produk makanan yang diproduksi tidak berlebihan dan tidak terbuang begitu saja karena tidak terjual.
Biasanya, Snack membuka pre-order untuk produk makanannya selama 2 hari, dan proses produksinya memakan waktu sebanyak 2-5 jam saja, tergantung dengan jenis makanan dan jumlah pesanan. Tetapi biasanya, Snack juga membuka pre-order setiap hari dan libur pada hari Sabtu dan Minggu. Selanjutnya ada pemrosesan pesanan. Pemesanan adalah aktivitas yang selalu dilakukan konsumen sebelum proses membeli. Berikut alur dalam pemrosesan pesanan usaha Snack. Dengan sistem yang digunakan adalah pre-order. Jadi pesan terlebih dahulu tidak menyediakan ready stock. Setelah menerima pesanan, Bu Sasi kemudian membeli bahan baku yang diperlukan kepada pemasok selanjutnya untuk melakukan proses produksi. Setelah Bu Sasi melakukan proses produksi dengan estimasi waktu 2-3 jam tergantung pesanan yang dibuat, apakah banyak atau sedikit. Setelah semua proses produksi selesai dan pesanan siap, biasanya customer yang mengambil barang atau produknya langsung ke tempat produksi atau jika Bu Sasi senggang, Bu Sasi sendiri yang akan mengantarkannya. Selanjutnya ada manajemen transportasi dan juga distribusi. Sistem transportasi dan distribusi yang digunakan oleh pemilik dalam pembelian bahan baku adalah ia langsung membelinya menggunakan motor ke supplier yang menjadi langganannya. Hal ini dikarenakan bahan baku yang dibeli juga tidak banyak karena sistem pemesanannya yang pre-order. Lalu proses distribusi pesanan yang dilakukan oleh UMKM ini kepada pelanggan adalah dengan cara pelanggan datang dan mengambil langsung pesanannya, atau jika pemilik UMKM sedang senggang bisa langsung mengantarkannya kepada konsumen. Nah, Snack juga melakukan konsinyasi dengan satu warung di dekat tempat usaha, yaitu dengan menitipkan beberapa produknya untuk dijual di warung tersebut. Selanjutnya, teknologi informasi dalam SCM. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan yang dilakukan oleh Snack yaitu secara online. Pemasaran online yang dilakukan Snack biasanya melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Melalui sosial medianya, Snack akan menginformasikan dan menawarkan produknya kepada pelanggan ketika membuka pre-order ataupun ketika ada produk makanan yang baru. Untuk komunikasi dengan supplier, Snack biasanya langsung datang ke tempat supplier untuk membeli bahan baku secara langsung. Dan Snack berkomunikasi dengan konsumen secara online, yaitu konsumen yang ingin memesan produk makanan Snack harus menghubungi Snack terlebih dahulu via WhatsApp untuk memberikan informasi mengenai jenis makanan yang dipesan, waktu pemesanan dan pengambilan pesanan, dan jumlah pesanan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Snack adalah UMKM yang didirikan oleh Bu Sasi pada tahun 2019. Jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM Snack merupakan usaha industri kecil rumahan yang bergerak di bidang pangan, yaitu kue. Hal yang melatar belakangi kelompok kami memilih UMKM Snack adalah karena tempat usahanya dekat dan mudah dijangkau dari rumah masing-masing anggota kelompok. Dan usaha yang dijalankan Bu Sasi menarik karena menjual beberapa kue basah yang bahan bakunya berbeda-beda sehingga kelompok kami tertarik dengan aliran rantai pasoknya. Untuk melayani customer Snack menggunakan sistem pre-order. Kemudian untuk kebutuhan bahan baku, Snack memiliki satu pemasok yaitu retailer perlengkapan bahan baku kue. Untuk proses pendistribusiannya, Snack mendistribusikan langsung kepada konsumen. Biasanya, customer yang mengambil langsung ke tempat produksi atau Bu Sasi yang mengantarkannya. Selain itu, Snack juga melakukan pendistribusian ke warung-warung untuk melakukan konsinyasi. Pemasaran online yang dilakukan Snack biasanya melalui aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Untuk rencana produk baru Snack terus melakukan inovasi dalam merencanakan produk baru yang akan dijual nantinya, yaitu dengan mengikuti tren yang ada. Rencananya, Bu Sasi juga berkeinginan untuk segera membuka toko offline karena produk yang dijual berjenis kue basah, sehingga tidak awet jika dijual melalui online. Nah, yang terakhir ada saran yang bisa kami berikan sebagai peneliti untuk perkembangan UMKM Snack ke depannya. Saran yang pertama ini adalah lebih aktif untuk menggunakan promosi dan juga penjualan lewat internet. Jadi, UMKM Snack bisa lebih aktif untuk
sharing mengenai produk-produknya kepada konsumennya langsung. Lalu yang kedua, jika usaha semakin berkembang, maka harus mencari supplier cadangan dan bekerja sama langsung dengan pabrik bahan baku yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan agar biaya yang dikeluarkan bisa lebih efisien. Lalu yang terakhir, menentukan target penjualan per bulannya untuk setiap produk, agar bisa memantau perkembangan usaha dan juga perkembangan setiap produk yang diproduksi. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.